Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak Ibu? Ya, alhamdulillah. Sehat semua ya? Ya. Sebelumnya di sini akan Ibu absen terlebih dahulu ya. Ada dalam waktu 1 minggu ini yang alfa terus? Tidak ada? Tidak ada ya yang berturut-turut? Ya, di sini akan Ibu absen. Aida, Alvino, Anissa, Asyifa, Budi, Cantika, Cucu, Dio, Dwi Okta, Zaki, Erika, Farel, Faris, Fiorenza, Hasna, Ikomang, Ilma, Irsyad, Kesha, Malvinza, Muhammad Dafa, Dispen. Dispen apa nak? Ada yang tahu? Oh, izin buat KTP. Muhammad Fadil, Naila, Raditya, Rahma, Razif, Raihan, izin, Rizka, Salma, Silva, Tiara, Tio, Dini. Ya, udah Ibu absen ya, ada 2 ya yang tidak hadir ya. Ya, sebelum kita masuk ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin doa. Duduk siap. Sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, marilah doa menurut perayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Sudah ada yang tahu gambarnya? Ya, gambarnya seperti orang apa nak? Iya, meditasi ya di situ ya. Mengelola emosi. Gimana caranya kita bisa mengelola emosi kita? Pada pagi hari tadi, sebelum berangkat sekolah, ada yang merasakan perasaan sedih? Ada atau tidak? Senang? Iya. Senang untuk berangkat sekolah? Atau senang karena bertemu seseorang? Ya. Ada ya? Ibu harap nggak ada yang cinlok ya kelas ini. Ada nggak? Ada nggak ini? Ada? Aduh. Nah, itu nanti harus banyak-banyak untuk mengelola emosi di dalam kelas khususnya. Nah, di sini sebelumnya sebelum kita masuk ke pembelajaran kita mengenai kelola emosi, ini ya, mengenai kelola emosi, kita harus tahu terlebih dahulu mengenai emosi apa aja sih yang ada pada diri kita. Marah? Pernah merasakan marah? Bahagia? Sedih? Ya, sedih. Nah, itu salah satunya ya. Salah satu dari kelola emosi. Nah, di sini nanti Ibu akan menempelkan seperti ini, nanti akan Ibu tempelkan. Semuanya nanti bisa menuliskan atau menggambarkan. Itu boleh. Nanti akan Ibu bagi lembaran, selembaran kecil ya, nanti bisa ditempel di depan, di papan.
Nah, untuk memulai, Ibu ada ice breaking terlebih dahulu biar kalian lebih fokus lagi dan lebih bisa mengelola emosi kalian. Nah, untuk mengelola emosi kalian, Ibu akan bagikan sedotan, di mana nanti sedotan ini Ibu harap semuanya bisa membuat menara dari sedotan, dan itu nanti akan Ibu beri waktu. Setiap satu kelompok itu terdiri dari 6 orang. Untuk kelompoknya mau bagi sendiri atau Ibu bagikan? Bagi sendiri? Ya. Kelompok 1 mana kalau gitu? Siapa yang mau jadi kelompok 1? Kelompok 1 ya. Kelompok 2? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Mana? Kelompok 5 bisa bergabung ya. Nanti yang 2 bisa bergabung ke sebelah sana. Nanti akan Ibu bagikan. Ini juga melatih emosi, kebahagiaan. Nanti akan Ibu bagi. Kalian bisa membuat menara dari sedotan. Ini untuk kelompok ini akan Ibu bagikan. Kalau yang sudah dapat, boleh kalian membuatnya. Ini aja gini. Nah, ini nanti gabung sana. Pihak sana ke sini. Ya, sebentar. Ini cukup sih. Ya. Yang penting menara kan.
Boleh dibuat menara, boleh dibuat jembatan juga boleh. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Nanti setelah 5 menit, mana yang sudah jadi dan mana yang belum berhasil. Nggak boleh, cuman boleh pakai selotip aja. Yang penting jadi. Gimana caranya membuat? Nggak hanya itu boleh, yang lainnya juga boleh. Boleh buat jembatan, kalau bisa buat jembatan. Ada. Sisanya mana? Harus digunakan semua. Oke. Nggak boleh ditambah. Jadi udah jadi Udah? Waktunya 2 menit lagi. 2 menit lagi. bikin bener aja tuh. Gua mandornya, ada pemborongnya, ini
Sudah? Sekarang waktunya sudah habis. Waktunya sudah habis, silakan dilepas, gak usah dipegang lagi, gak usah dikerjakan lagi. Cukup taruh di atas meja kalian masing-masing. Sudah? Gak usah ditambah-tambah lagi ya, sudah biarin saja. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan, akan menanyakan kepada kalian. Sekarang ngadepnya ke Ibu, boleh? Sudah? Sudah tidak usah dipegang. Sudah cukup? Sudah. Inilah yang namanya berkelompok. Ya, inilah yang namanya berkelompok. Terkadang kelompok itu bisa membawa kita ke rasa apa? Ke emosi ya. Kita kembali lagi ke emosi. Bisa membawa kita ke bahagia. Ada yang kesal? Ada yang kesal karena belum jadi? Ada yang marah karena temannya tidak membantu sama sekali? Ada? Ya, terkadang itulah emosi itu masing-masing ya Nak ya. Banyak emosi itu sebenarnya, tetapi di sini Ibu akan menjelaskan emosi yang biasanya terjadi pada diri kalian. Sebelum berlanjut, sekarang Ibu minta kalian berdiri dulu menjadi 2 saf, sebelah kanan dan sebelah kiri. Bisa berbaris. Kelompok sini bisa berbaris sebelah sini dan sebelah sana, coba. Agak maju boleh. Yang sebelah sana ke sana. Iya, ke sana, yang sebelah sini ke sini. Agak majuan boleh. Maju kalau nggak cukup maju. Berbaris satu saja. Jadikan satu barisan dan satu barisan. Sudah, sekarang dengarkan Ibu. Silakan dengarkan instruksi dari Ibu. Biar kalian lebih lagi mengetahui yang ada di diri kalian dan teman kalian. Nanti kalau Ibu minta yang paling tinggi di depan, nanti langsung gimana caranya yang tinggi merasa tinggi di depan. Ya. Nanti kalau Ibu bilang sepatu terkecil. Iya, nomor sepatu terkecil, nanti langsung ke depan. Jadi berurutan sampai yang paling besar di belakang. Begitupun dengan umur dan lain sebagainya. Langsung menyesuaikan. Dengar instruksi Ibu? Iya. Ibu minta yang paling tinggi di depan. Mana yang paling tinggi? Mana? Mana kelompok mana yang sudah? Kelompok mana yang sudah? Sudah bisa dilihat kelompok yang kanan dan kiri? Kelompok kanan seperti apa? Sudah sejajar belum? Coba berdiri yang benar. Coba ngadep ke depan. Dilihat temannya yang sebelah sini, dilihat. Coba sekarang gantian. Temannya yang sebelah sini, lihat temannya. Sudah belum? Sudah? Ya. Sekarang Ibu minta. Sekarang Ibu minta kebalikannya, yang paling pendek di depan. Ya sudah, bilang sudah, cepetan. Dan bilang sudah belum? Langsung bilang sudah Bu, gitu, kompak. Biar mana duluan? Nanti dihitung ya, nanti dihitung mana yang terbanyak. Yang banyak duluan yang mana?
Sekarang Ibu minta umur terkecil. Umur terkecil ada nggak yang paling besar umurnya? Ada yang 18, 17, 16. Mana yang sudah mana? Tahun aja nggak apa-apa kalau tahun. Yang penting sama. Sudah? Sini sudah semua? Sudah? Sekarang akan Ibu tanya dulu. Kita satu kelas, masa ya kita nggak tahu sih? Ya? Kita harus tahu dong. Harus saling sharing. Kita kan harus komunikasi dengan baik. Nanti setelah lulus SMA ini kan kalau bisa tetap bersaudara di kelas. Ya? Udah? Satu kali lagi. Coba Ibu minta siapa yang paling cepat? Ibu cepat. Iya. Ibu minta urutkan tanggal lahirnya saja. Bukan bulan, tapi tanggalnya saja, tanggal. Paling kecil. Tanggalnya saja paling kecil. Sudah? Ya. Ibu akan cek dulu tanggal berapa? 5, 7, 11, lagi ya? Dari mana dulu nih? Oh, dengerin yang lainnya, dengerin. 1, 5, 7, 13, 23, 31. Ya. Ya, terima kasih dan tepuk tangan buat kita semua. Nanti tinggal dicari bulannya ya. Nah, di sini Ibu akan menempelkan. Empat saja mengenai perasaan. Sebenarnya masih banyak ya, ada gelisah dan lain sebagainya. Tetapi yang Ibu ambil di sini 4, karena ini yang sudah mencakup semuanya ya. Ada bahagia, lalu ada apa? Sedih, marah, menangis. Kecewa berat ya kalau sudah menangis. Itu menangis seseru-serunya. Nah, di sini Ibu akan membawa kalian semuanya
dalam sebuah perasaan, nanti kalian bisa masuk ke dalam perasaan yang mana. Nah, ini nanti Ibu bagikan. Aduh deh. Ya. Bu, ini suruh apa, Bu? Ini nanti disuruh menempelkan di depan tentang perasaannya. Perasaan kita. Iya. Oke. Ketawa bahagia. Kasih. Iya. Terima kasih, Bu. Belum. Ya, Bu. Sudah dapat ya semuanya? Wah, belum ya. Lupa ini pinknya belum dikasih. Pinky. Belum. Ini cowok ya. Warna hijau. Ini udah ya. Terlewat. Terserah, yang penting nanti bisa ditempel. Boleh dibuat gambar juga boleh. Pengungkapan perasaan kalian. Ya. Sudah, sekarang dengarkan Ibu. Boleh fokus ya. Didengarkan. Di sini Ibu akan menceritakan sesuatu hal. Nanti kalian akan kebawa perasaan mana? Bahagiakah yang diambil? Kesenangannya kah yang diambil? Sedih atau menangiskah yang diambil? Boleh tutup mata semuanya? Dan boleh menundukkan kepala. Sambil Ibu ceritakan. Boleh? Tapi jangan tidur ya. Tundukkan saja kepalanya. Pada suatu hari, ketika di hari Minggu, ada sebuah keluarga yang sangat bahagia. Mereka mempunyai 3 orang anak. Ibu yang sangat menyayangi, ayah yang sangat peduli, selalu memberikan apapun yang anak-anak minta. Di suatu ketika, saat seorang ayah pergi bekerja, mencari kebutuhan rumah tangga, kebutuhan anak-anaknya, dia dari berangkat, sampai dia di tempat kerja, sampai dia pulang ketemu dengan anak-anaknya, kebahagiaan yang luar biasa. Ayah membawakan sebuah kantong yang berisikan makanan kesukaan anak-anaknya. Anak yang pertama bernama Almira, anak yang kedua bernama Abi, dan anak yang ketiga bernama Budi. Ketiga anak tersebut sangat bahagia. Anak-anak tersebut tumbuh sangat bahagia. Dan di pagi harinya, ibu seperti biasa memasak, menyiapkan makanan, menyiapkan hidangan kesukaan anak-anaknya. Akan tetapi, di suatu ketika, permasalahan mulailah timbul.
permasalahan dalam keluarga yang seharusnya orang tua saja yang mengetahui, tetapi karena anak-anak yang ada di rumah juga menjadi ikut tahu. Permasalahan-permasalahan silih berganti. Dari permasalahan keuangan, dari permasalahan rumah tangga, sampai terimbas kepada anak-anak. Dan suatu ketika saat ayah berangkat kerja dan ibu sudah menyiapkan menu makanan favoritnya, anak-anaknya pun berangkat sekolah. Tetapi di saat berangkat sekolah dan dihubungi oleh guru piket, anak-anak mendapat kabar bahwa ibu jatuh sakit dan ibu masuk rumah sakit. Setelah itu, ayah pun juga masuk rumah sakit, tetapi tidak karena sakit, tetapi karena kecelakaan. Dan mendapatkan kabar bahwa ayah telah tiada. Cukup sampai di situ bersambung, dan sekarang bisa dituliskan gambaran kalian semuanya. Silakan kalau sudah boleh ditempel di depan. Sudah boleh digambar, boleh diungkapkan perasaannya, boleh pilih salah satu dari tersebut. Sudah, kalau sudah boleh ditempel, Nak. Nggak usah pakai nama ya, Nak, langsung ditempel saja. Tidak perlu diberi nama. Sudah, kalau sudah boleh ditempel di depan. Dari tadi yang Ibu ceritakan kan banyak ya, ada bahagianya, ada sedihkah, manakah yang kalian tangkap dari hal tersebut? Boleh. Ataukah di ujungnya, atau di depannya, atau di pertengahannya? Boleh ditempel? Terserah, mana aja boleh ditempel, Nak. Boleh ke depan bergantian. Apa mau Ibu tunjuk? Mana dulu atau kesadarannya sendiri? Iya, boleh ditempel saja. Oh, satu aja ya? Ya, nggak bisa lagi deh.
Sudah semua? Sudah. Nah, kita kan sudah mengalami emosi ya. Ya, kita sudah mengalami emosi. Di saat kita emosi ini, ada caranya untuk mengelola emosi. Itu pun ada caranya. Di saat kita marah, hal yang harus kita lakukan yang pertama apa, Nak? Apa? Di saat kita marah, di saat kita sedih, hal yang pertama kali kita lakukan apa? Ya, tarik nafas. Atur pernapasan ya, Nak. Tarik nafas. Ya, tarik nafas hitungan 4. Tarik nafas, berhenti dulu. Setelah itu kita lepaskan. Itu kita lakukan selama 3 kali. Setelah itu kita setelah itu kita kalau agama muslim bisa istighfar ya. Ya, astagfirullahaladzim. Nah, itu nanti itu sudah mengembalikan emosi kita. Yang tadinya kita marah, insya Allah itu nanti akan jadi yang lebih tenang lagi. Akan menjadi lebih tenang lagi. Itu refleksinya. Bisa menenangkan dalam pengelolaan emosinya atau aplikasiannya, latihannya. Untuk mengaplikasikan itu kita dengan cara tarik nafas. Tarik nafas, hitungan 3 kali. Setelah itu kalau memang yang muslim kita bisa istighfar, itu sudah sangat-sangat bagus. Nah, selanjutnya ini tadi, ini belum dibuka ya. Ini Ibu ambil dulu ya. Ini sudah masuk ke Nah, di situ ada apa cara yang kamu lakukan untuk menenangkan diri? Apa biasanya? Olahraga? Ya. Ada yang lain? Ngopi? Ya. Mendengarkan musik? Sholat, ya itu tadi. Ya, itu. Selanjutnya nih, apakah itu cara yang sehat atau perlu diperbaiki? Sehat? Sehat ya? Ya, kita tadi seperti tarik nafas. Nah, mungkin nanti setelah kejadian misalnya kalau namanya marah, kita marah, itu alternatif awal itu adalah tarik nafas dulu. Baru nanti bisa nih, kalau misalnya sudah mulai tenang, kalau yang mau ngopi, ngopi, yang biasanya ngopi. Kalau yang mau olahraga, olahraga. Kalau yang biasanya mendengarkan musik. Tetapi refleksi aplikasiannya itu pertama kali itu adalah tarik nafas dulu, biar lebih lega lagi. Nah, di sini ada aksi, tuliskan di. Nah, ini tadi kan sudah ya, mengelola emosimu dengan cara tempelkan di papan kendali. Nah, kalau yang ini aksinya. Kalau tadi ini mengenai emosinya. Nah, sekarang ini mengenai aksinya. Nah, di situ sudah ada papan kendali emosi. Aku akan mengelola emosiku dengan cara, pasti berbeda-beda ya caranya ya. Nah, nanti akan Ibu bagikan. Nanti silakan ditempel kembali. Nah, nanti ditempelnya di sini. Papan kendali emosi. Pasti berbeda-beda. Nanti kalian bisa menuliskan dengan caranya masing-masing.
Nih, ya. Terbang. Dan yang sudah mendapatkan boleh ditulis lalu ditempel. Iya. Apa nggak punya pulpen? Akbar mengambil pulpen. Kalau sudah boleh ditempelkan di kendali emosi. Berarti cara pengendaliannya itu seperti apa? Itu masing-masing kan pasti mempunyai idenya masing-masing. Biasanya yang dilakukan untuk mengendalikan emosinya. Sudah, kalau sudah boleh ditempel di papan kendali emosi. Jadi nanti di saat kita, karena kita nggak pernah tahu ya, kita di saat kita mendapatkan emosinya di waktu kapan, jadi nanti kita harus tahu gimana caranya pengendaliannya. Oh ya. Oh iya. Sudah semua? Ya, ini papan kendali emosi. Nah, di sini ada banyak kan, banyak macam-macamnya. Nah, di sini ada yang menuliskan olahraga, ada dengan cara mendengarkan musik, dengan cara sholat. Nah, di sini banyak macam caranya. Ini kenapa kok di bawah sendiri? Ada yang dengan cara berolahraga, lalu beristirahat. Nah, ini banyak ya papan kendali emosinya yang sudah diterapkan. Alhamdulillah kalian semua sudah mulai paham, sudah paham mengenai gimana caranya mengendalikan emosi. Sudah bagus. Terkadang ada yang tidak bisa mengendalikan emosi. Di waktu marah bisa membanting-banting barang, itu yang tidak bisa terkendali. Makanya itu tadi Ibu beri pengaplikasiannya atau aksinya itu bisa dengan cara tarik nafas. Tarik nafas, setelah itu keluarkan sebanyak 3 kali, lalu bisa istighfar, bisa sholat, lalu insya Allah nanti akan lebih tenang lagi. Ya, begitu. Selanjutnya di sini emosi. Dari tadi kita sudah bahas emosi ya, bahwa sebenarnya emosi itu wajar nggak sih? Ya, emosi itu wajar dan emosi itu sudah fitrah ya. Ya, sudah fitrah, memang sudah ada pada diri kita. Makanya gimana caranya ini? Emosi adalah yang wajar tetapi perlu dikelola. Berarti kalian harus mengelola kan? Ya, mengelola emosi
menyadari perasaan, menenangkan diri, lalu merespon dan mengekspresikan dengan cara yang tepat. Itu tadi. Nah, dengan cara seperti apa? Nah, di sini papan kendali emosi ini, ya. Begitu. Selanjutnya di sini ada penutup. Kita tidak bisa mengontrol semua yang terjadi. Memang benar ya? Ya, kita tidak bisa mengontrol semua yang terjadi, itu kita nggak bisa. Tetapi kita gimana caranya kita bisa mengendalikan itu tadi, mengendalikan emosinya. Tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita bereaksi. Tuh. Lalu, oke, terima kasih sudah belajar bersama mengenai kelola emosi. Semoga materi pada hari ini mengenai kelola emosi bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa di diri kalian. Yang tadinya belum tahu menjadi tahu, yang tadinya belum bisa mengelola emosi sudah bisa mengelola emosi, sudah bisa menempatkan mana yang baik yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Ada pertanyaan untuk pertemuan kita pada hari ini? Cukup ya? Terima kasih anak-anak ibu untuk hari ini, karena jamnya juga sudah habis. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya minggu depan, ya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.